Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Akbar CK. Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran ya yang disingkat SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Nah, surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini nomor 4 tahun 2026 yang diterbitkan pada 19 Agustus 2026. SEMA ini, surat edaran Mahkamah Agung ini bikin kubu Roy Tifa ketar-ketir ya. Apa sih isinya? Apa sih poin-poinnya SEMA ini, surat edaran Mahkamah Agung ini, sampai-sampai bikin kubu Roy Tifa CS itu ketar-ketir? Nah, kita akan mendengarkan penjelasan apa itu SEMA dan isinya, poin-poinnya apa saja. Kita akan menyaksikan perdebatan antara Bung Rifai David Panjung versus pengacara Sitipa Al-Katiri dan rekannya. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Terbitkan SEMA, surat edaran nomor 3 tahun 2026. Ya. Kita akan coba tampilkan ini tentang pelimpahan dan juga penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan ada di layar belakang. Kalau Anda mau bacakan. Ini 163, ini undang-undang KUHP ini. Dan ini baru saja diedarkan, diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Bagaimana Mahkamah Agung bisa merubah KUHP? Nah loh, ya. Kalau mau merubah undang-undang itu adalah DPR. Itu pun melalui pengujian MK. Oke. Nggak bisa Mahkamah Agung tiba-tiba merubah. Oke, tanggapan Anda seperti apa, Bang Rifai, melihat surat edaran yang baru saja diterbitkan oleh Mahkamah Agung? Ini bukan? Iya, betul. Pertama, ini yang memang kami tunggu, Mahkamah Agung bisa segera bersikap untuk menegaskan bunyi KUHP itu sendiri. Karena memang saya berbeda pandangan dengan Bang Al-Katiri. Justru apa yang disampaikan Mahkamah Agung penegasan dari KUHP, karena KUHP sendiri sebenarnya jelas sudah menegaskan pra-peradilan itu bisa dilakukan secara berulang sepanjang perkaranya masih dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap penuntutan. Sedangkan kalau sudah masuk ke persidangan maka tidak ada lagi pra-peradilan scroll sedikit ke bawah untuk melihat poin-poinnya. Di poin B-nya ini terlihat ya, pra-peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Jadi ini merupakan sebuah penegasan dari bunyi KUHP itu sendiri, khususnya pasal 163 ayat 1 huruf G ya, di mana bunyinya putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Jadi jelas bisa diulang-ulang tapi dalam konteks penyidikan dan penuntutan. Kalau sudah daftarkan maka ini tetap harus disidangkan sekalipun pokok perkara dimulai pemeriksaannya. Inilah perubahan inti dari KUHP. Tapi kalau perkara ini sudah terdaftar di pengadilan, maka tidak mungkin lagi dong mengajukan pra. Kenapa? Karena sudah ada pemeriksaan pokok perkara. Jadi untuk pra-peradilan jilid 2 yang sudah didaftarkan masih akan bisa berjalan nanti? Berdasarkan ini silakan untuk berjalan, tapi pokok perkara juga berjalan. Oke, baik. Berarti tidak ditunda. Oke, silakan Bang Al-Katiri. Yang ngomong Al-Katiri. Sebenarnya sebelum mereka mengajukan permohonan yang kedua, dakwaan yang kedua yaitu perbaikan, itu kami udah ngajukan prapit. Coba kapan? Dakwaan yang kedua itu tanggal berapa? Kami prapit itu 31 Juli. Ada bukti. Dakwaan didaftarkan 27 Juli, Bang. Apanya? Perbaikan dakwaan didaftarkan jaksa pada tanggal 27 Juli. Iya. Abang mengajukan prapit tanggal 3 Agustus. 31 Juli. Berdasarkan saya dokumen yang saya baca. Silakan. Kami kan Tapi artinya prapit abang dilakukan setelah perkara ini didaftarkan tanggal 27 Juli di PN. Pendaftaran itu kan harus diinformasikan ke kami, satu. Kedua, pasti diinformasikan setiap pelimpahan perkara pasti ada turunannya di sana. Oke, boleh di scroll ke atas sedikit yang bagian atas. Anda boleh lihat juga di undang-undangnya langsung 163 ayat 1. Boleh dilihat dari dokumen ini mungkin Bang Al-Katiri. Karena bahaya buat orang yang ditahan. Bukan, saya nggak melihat ini. Ya kan? Bahwa pasal 163 ayat 1 huruf E Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Iya, betul. Oke. Saya lanjutkan lagi boleh? Ini harus melalui DPR. Begini. Sebentar Bang Rifai. Iya kan? Mahkamah Agung itu boleh melakukan peraturan dan sebagainya yang tidak ada di undang-undang. Kalau setiap undang-undang dianulir dengan seperti contohnya kemarin masalah kompetensi, ikut-ikutan ya kan? Nah, ini saya sampaikan supaya masyarakat juga tahu. Saya bacakan ini 163 ayat 1 E di sini jelas, ya kan? Ini tidak disampaikan di sini. Ini cuma sampai C ya. Ini ada E. Coba yang punya kami ya 163 mungkin ditayangkan.
Nggak supaya. Sudah dikirim ke produser ya. Mana ini undang-undang 163? Tapi belum. Sambil nunggu boleh Oke. lanjutin, Mbak. Ya kita mungkin tidak Oke. kita belum bisa menampilkan. Saya bacakan aja. Silakan dibacakan saja, Bang. Bacakan. Acara pemeriksaan pra peradilan ditentukan sebagai berikut, ya kan? Kemudian dikatakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan. Hakim harus sudah menjatuhkan putusan dan sebagainya. Nah, yang E dikatakan selama, ya kan? Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, ya, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Ini undang-undang. Tidak bisa dianulir begitu saja oleh Mahkamah Agung. Jadi menurut Anda, Bang Refai, apakah yang baru saja terbitkan ini akan relevan dengan yang dikatakan oleh Kalau Bang? bicara undang-undang, justru semua pra-peradilan yang didaftarkan setelah didaftarkannya pokok perkara itu sudah boleh diperiksa. Ini bicara 163 ayat 1 huruf G. Boleh Anda bacakan Kalau mungkin bagi- dari sisi Anda? begini, Saya ulang jadi ya. Ini bicara KUHP ya. Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Artinya tidak terbuka untuk pada saat perkara sudah masuk ke persidangan. Tapi ada dua hal yang saya mau tambahkan. Pertama adalah terlepas dari saya ini, sebenarnya PN Timur sendiri sudah memberikan satu kebijakan khusus di perkaranya Bu Tifa. Apa itu? Sekalipun peranya berjalan, tapi pokok perkara pun Itu tetap dia. berjalan. Kita Jadi- tahu kan kemarin sidang tetap dibuka. Artinya dia tidak akan dibatasi oleh adanya pra-peradilan yang diajukan. Apalagi Jadi, kata tunda itu sebenarnya bukan memberhentikan persidangan pokok perkara. tidak, karena kembali lagi kalau mau bicara soal ketentuan KUHP sebenarnya sudah tidak boleh lagi diajukan itu pra-peradilan. Cuma dengan kebijakan tertentu masih tetap diperiksa dengan catatan pokok perkara tetap berjalan. Dan menurut saya hari ini selain kebijakan PN Timur kan kemarin sudah membuka sidang sekalipun karena Ibu Tifa manggir sehingga Manggir, ditunda ya. ya. Nah, yang kedua juga yang menarik di perkara ini Itu adalah dia. dengan adanya SMA ini maka ini akan berlaku untuk semua. Dan saya cukup kaget tadi statement Bang Al-Kartiri bahwa diajukan lagi pra-per kedua. Berarti apa? Saya yang dari awal di sini juga yang tadinya saya bilang saya tadinya melihat hanya menguji satu pra-peradilan, tapi dengan didaftarkan pra-peradilan kedua, pertama Ibu Tifa tidak Nah, itu konsisten, kedua menunjukkan rasa Iya, takut, dan ketiga ternyata Ibu Tifa juga mengidap emotional Apa contagion. Artinya apa? Rasa ketakutan yang ada di Pak Roy menular ke Ibu Tifa hari ini dengan melakukan pra berulang-ulang untuk menghindari pokok perkara. Dan lagi-lagi menurut PN Selatan apa? Itu merupakan penyalahgunaan lembaga pra-peradilan dan upaya untuk menghalangi pemeriksaan. Dokter Tifa bakalan semakin terancam begitu pra peradilannya. Baik, terancam atau tidak sih sebenarnya spesifik yang diatur oleh SEMA itu kan bukan hanya case dari Dr. Tifa, tapi setidak-tidaknya yang diatur adalah terkait dengan kepastian hukum terkait pengajuan pra-peradilan. Karena kalau kita melihat pengaturan pra-peradilan di KUHP yang lama, dia secara jelas mengatakan ketika pokok perkara sudah masuk, maka pra-peradilan menjadi gugur. Nah, di KUHP yang baru tidak ada seperti itu. Ini memang semata untuk memberi kesempatan kepada seseorang yang sudah dijadikan tersangka untuk menguji di forum pra-peradilan sejauh mana sebenarnya secara formil tindakan yang sudah dilakukan terhadapnya. Nah, tetapi ini menjadi juga ketidakpastian hukum akhirnya ketika kemudian pra-peradilan ini tidak ada batasannya. Nah, makanya dengan SEMA tadi yang sudah dibacakan, ketika sudah pokok perkara, maka sebenarnya pra-peradilan yang diajukan tetap diteruskan, tapi tadi disampaikan ya, tidak dapat diterima pada akhirnya. Nah, ini semata demi kepastian hukum. Sehingga sekali lagi sebenarnya pra-peradilan ini, dia dibatasi juga ya, pra-peradilan ini kan 7 hari. Pra-peradilan ini sebenarnya forum untuk menguji, tapi bukan juga berarti pra-peradilan ini di tanda petik jadi cara untuk ngulur-ngulur waktu ke pokok perkara. Karena pokok perkara ini kan yang terpenting ya, untuk menguji sebenarnya benar atau tidak terjadi tindak pidana dan pelaku inilah pelakunya gitu. Nah, sehingga dalam catatan kita melihat bahwa sebenarnya KUHP yang baru ini tujuannya bagus untuk memberi perlindungan hak asasi manusia yang sebesar-besarnya. Tetapi di satu sisi kepastian hukum juga harus dijaga gitu ya. Dan SEMA tadi memang menjawab, karena memang setelah pemberlakuan KUHP kan baru terlihat juga ya bahwa ternyata pra-peradilan ini kok seperti nggak ada batasnya ini. Kalau kita melihat memang objek pra-peradilan memang banyak di dalam KUHP yang baru ini di 158, termasuk upaya paksa. Upaya paksa juga ada beberapa, banyak sekali. Sehingga kalau dikali-kalikan bisa sampai 15 kali pra-peradilan dengan objek yang berbeda. Nah, ini kan akan tidak ada kepastian hukum sama sekali pada akhirnya, dan sampai kapan pokok perkaranya juga tidak jalan-jalan seperti itu, tidak kunjung di sidang. Dan
yang menjadi catatan juga dari perspektif penegak hukum, kalau semisal ini ada penahanan, ya barangkali karena di case ini tidak ada yang ditahan ya. Kalau penahanan kan terbatas waktu ya, ada batasan waktu. Nah kalau tersangkanya ditahan, maka ini kan kejar-kejaran juga penegak hukumnya. Sampai kapan ini pra peradilannya? Nah sehingga kemudian SEMA tadi sebenarnya menjadi memberikan kepastian hukum mengenai pra peradilan. Bukan hanya di case-nya Dr. Tifa dan Mas Burhan, gimana nih? Sudah ada SEMA nih sekarang. SEMA itu kan mengatur bahwa pra peradilan tetap bisa berjalan paralel dengan pokok perkara, walaupun nanti ujungnya adalah ditolak. Tetapi kan kita ini baru SEMA, Pak. Kita akan menguji juga nanti undang-undang ini. Akan kita uji judicial review tentunya. Jadi kalau dari pihak Dr. Tifa tidak khawatir ya, dan justru strict pada strategi yang sudah disiapkan. Iya, kami tidak ada khawatir sama sekali karena memang pra peradilan yang kami tempuh itu bukanlah untuk mensiasati waktu persidangan dan lainnya. Kami bukan mengulur waktu, tapi kami ingin mencari kepastian penegakan hukum berjalan dengan sesuai undang-undang. Itu. Dan kepastian itu dicari dengan mengajukan 2 gugatan pra peradilan di gugatan kedua ini. Iya. Karena kami mencari kepastian apakah pasal 75 ayat 4 ini bisa diberlakukan, karena kami membacanya itu menjadi kekuasaan hakim untuk memberikan kesempatan kepada jaksa ya, atau memberikan kesempatan atau tidak yang saya maksudkan. Kenapa tidak langsung menghadapi persidangan secara langsung saja daripada mengajukan gugatan pra peradilan 2 kali? Ini kami dalam rangka pendidikan hukum juga kepada masyarakat Indonesia, bahwa hak-hak kita tidak bisa dilanggar dengan begitu saja atas nama hukum, tapi ada hukum yang mengatur. Karena ketika penegakan hukum melanggar hukum, itu sudah bukan lagi melanggar hak perorangan, tapi hak asasi manusia yang berikutnya akan terjadi kembali. Mas Freddy, setelah adanya putusan besok yang kemudian dibacakan, apa yang kemudian Jakarta Timur segera menyidangkan pokok perkara. Ini kan Dr. Tifa sudah dijadwalkan, kalau nggak salah tadi disebut tanggal 27. Ya kami meminta juga Pengadilan Jakarta Timur ya, di SEMA itu juga Mahkamah Agung menyampaikan prinsip hukum bahwa dengan asas peradilan cepat, ringan, berbiaya sederhana, cepat, ringan, berbiaya ringan, itu juga menjadi latar belakang. Oleh karena itu kami meminta ini perkara disatukan saja, ya supaya jangan berlarut-larut. Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan adanya SEMA ini, menjawab SEMA ini, ya segera disidang di dalam satu perkara saja, ya biar cepat prosesnya dan ada kepastian hukum. Dan tidak semakin berlarut-larut. Iya, tidak berlarut. Apakah Dr. Tifa nanti dan Roy Suryo nyatakan tidak bersalah, bebas, silahkan aja. Ya, kepentingan kami sebagai projo maupun pendukung Jokowi, kepentingannya cuma satu seperti yang dikatakan Pak Jokowi, yaitu Pak Jokowi hadir di persidangan, ya menunjukkan ijazahnya tentu melalui jaksa penuntut umum, menunjukkan ijazahnya, membuktikan bahwa ijazahnya benar ada, asli. Itu saja kepentingannya. Nanti masalah Dr. Tifa Roy Suryo dinyatakan bersalah, itu silakan proses persidangan yang memutuskan itu. Itu sebenarnya. Terakhir Mas Beni, ketika Anda melihat rangkaian polemik dari jasa ini yang begitu berlarut-larut begitu, dan setelah rangkaian sidang pra peradilan ini selesai, apa yang kemudian akan terjadi begitu untuk kemudian mengungkap bagaimana semestinya apa yang ingin diketahui oleh publik dan berbagai pihak tentunya? Baik. Jadi sebenarnya permasalahan intinya kan terkait dengan ijazah ini ya, karena kan tapi semua akibat dampaknya kemana-mana pada akhirnya. Nah, tetapi sebenarnya kalau memang betul ya untuk ijazah juga tadi disampaikan, sebenarnya forum pokok perkara di sidang pengadilan itu sebenarnya itu forum yang untuk legitimate ya, yang sah untuk kemudian memastikan. Karena saya lihat juga dalam hal ini Pak Jokowi sudah tidak mau menunjukkan lagi selain di pengadilan, katanya begitu ya. Nah, sehingga kemudian forum pengadilan untuk pokok perkaranya itu seharusnya ditunjukkan di sana. Persoalan kemudian nanti apakah ada
karena dimungkinkan dalam KUHP dan KUHP kita sekarang ada pemaafan hakim, Ya. macam-macam lah yang ditempuh selain itu, sehingga kemudian polemik ini pada akhirnya bisa terbuka terang benderang, publik juga akhirnya tahu sebenarnya ini asli atau palsu Iya, kah? itu dia. Kira-kira seperti itu. Jadi yang kita harapkan sebenarnya inti persoalannya itu Oke. bisa terjawab, kira-kira seperti itu. Kalau Mas Burhan optimis besok akan kemudian dikabulkan? Sangat optimis. Sangat optimis. Sangat. Mas Freddy optimis tidak dikabulkan berarti? Tidak diterima. Sema mengatakan seperti itu. Oke, baik, nanti kita nantikan bersama ya bagaimana kemudian putusan. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Saya Akbar CK undur diri. Jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum. Bye bye.